Oke, selamat pagi, sampai bertemu kembali, di masa-masa yang masih menganggur saat ini, oke. Kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar, yaitu tentang penurunan hukum Kirchhoff ya, oke. Kita ketahui bahwa hukum Kirchhoff ada 2, hukum ke-1 dan ke-2. Hukum pertama itu tentang, kekekalan muatan ya. Jadi kalau ada arus yang masuk titik percabangan ya, katakanlah I itu, kemudian keluar pada titik percabangan itu, katakanlah I1, I2 sama I3 gitu. Maka menurut hukum ke-1 Kirchhoff ya, hukum ke-1 Kirchhoff, I itu akan sama dengan I2 ya, I3. I1 dijumlahkan dengan I2 dijumlahkan dengan I3 ya. Jadi secara matematis seperti ini. Jadi arus yang masuk titik percabangan sama dengan arus yang keluar titik percabangan. Nah, pertanyaan mengapa bisa seperti itu? Hal ini kaitannya dengan kekekalan muatan ya. Jadi muatan itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Jadi dia hanya bisa berpindah begitu, bergerak atau berpindah. Seperti debit air ya. Kalau debit yang masuk pada suatu percabangan sama dengan debit yang keluar. Nah, arus itu adalah aliran dari muatan ya. Maka muatan yang masuk ke sini ya, tiap satuan waktu itu namanya arus. Nah, muatan yang masuk ini itu akan sama dengan muatan yang keluar ya. Jadi muatan yang masuk I sama dengan muatan total dari cabang 1, cabang 2, cabang 3. Seperti itu. Oke. Jadi hukum ke-1 Kirchhoff itu seringkali dikenal sebagai hukum kekekalan muatan ya. Pernah keluar di ujian nasional, itu tidak lain mempertanyakan nama lain dari hukum ke-1 Kirchhoff begitu. Saya sangat mudah dipahami analogi ini ya. Jadi karena dasarnya adalah karena muatan yang kekal seperti itu. Kemudian hukum kedua itu kaitan dengan aljabar potensial ya. Ini tadi hukum ke-1, hukum kedua katanya begini. Jadi kalau ada katakanlah sebuah loop tertutup ya. Ini saya ambil contoh arus DC. Ini ada hambatan R1, R2, R3. Ini ada GGL di sini ya. Nah, maka hukum kedua ya, menurut hukum kedua Kirchhoff, oke, maka jumlah aljabar potensial ya dalam rangkaian ini itu sama dengan 0 ya. R ini tidak lain kalau seri ya dijumlahkan secara seri begitu ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Oke. Kita tinjau konsep arus ya. Jika arus itu kita anggap sebagai aliran semu muatan positif, oke, maka akan ada muatan yang keluar dari sini ya. Muatan positif ini bergerak ya sesuai dengan arah arusnya, oke, melewati lintasan kabel ini, oke, dan kembali ke sini. Nah, bisa kita katakan bahwa muatan positif ini itu bergerak karena gaya listrik dan kembali ke titik awal ya. Nah, gaya listrik itu adalah gaya yang bersifat konservatif, maka usaha oleh gaya listrik ini sama dengan 0 ya. Usaha gaya listrik sama dengan 0 karena gaya konservatif itu usahanya bergantung keadaan awal dan akhir ya. Karena awal dan akhirnya sama, maka W-nya itu sama dengan 0 seperti itu. Oke. Plane W itu adalah Q dikalikan delta V ya, beda potensial ya. Oke. Delta V sama dengan 0. Nah, karena Q itu kan tidak 0, maka delta V ini haruslah bernilai 0. Seperti itu teman-teman. Nah, maka dari sini kita simpulkan bahwa dalam loop tertutup ini, rangkaian tertutup ini ya, jumlah aljabar potensialnya itu sama dengan 0 seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk kali ini. Sekian, selamat pagi.